Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ferdian dengan NIM P101211073. Kali ini saya akan membahas tentang gizi dan sosial budaya. Pendahuluan. Permasalahan gizi masyarakat dari faktor lingkungan, salah satunya dapat ditinjau dari budaya-budaya yang ada di masyarakat. Suatu masyarakat pasti memiliki budaya masing-masing. Perbedaan budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat akan mengakibatkan status gizi di setiap masyarakat juga berbeda-beda. Permasalahan gizi masyarakat dapat disebabkan karena masih meyakini budaya larangan terhadap makanan tertentu, budaya kebiasaan makan, dan pola konsumsi pangan di masyarakat. Kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama itu adalah budaya konsumsi pangan. Budaya konsumsi pangan. Budaya konsumsi pangan adalah sikap terhadap makanan yang telah menjadi kebiasaan makan sehari-hari secara turun-temurun, mulai dari penyediaan bahan makanan di rumah tangga hingga proses pengolahan dan penyajian makanan. Yang berikutnya ada makanan pantangan atau tabu. Makanan pantangan atau tabu adalah suatu jenis makanan tertentu yang dilarang atau dihindari untuk dimakan, dan apabila makanan tersebut dimakan akan memberikan dampak yang merugikan atau membahayakan. Biasanya bahaya atau dampak merugikan di sini sifatnya mistik, yaitu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan hukuman, padahal hukuman tersebut belum tentu benar atau terjadi. Pantangan atau tabu berasal dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi tidak diketahui kapan pantangan tersebut dimulai dan apa penyebabnya. Dilihat dari sudut pandang ilmu gizi, pantangan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, pantangan pangan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, termasuk haram. Hal ini berkaitan dengan keyakinan terhadap agama yang dianut, jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang kedua yaitu kelompok kedua yaitu pantangan pangan yang berdasarkan kepercayaan atau bukan agama. Pantangan ini merugikan bagi kesehatan dan kondisi gizi, sebaiknya dikurangi dan hilangkan. Kelompok ketiga yaitu pantangan pangan yang belum terbukti dampaknya terhadap kesehatan dan kondisi gizi. Sebaiknya sebelum mengambil keputusan dilakukan penelitian untuk melihat dampaknya dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu sistem budaya terhadap makanan. Sistem budaya dan ideologis mencakup gagasan tentang peran makanan dalam kesehatan, keyakinan agama yang melibatkan makanan, preferensi dan pembatasan makanan, dan penggunaan makanan dalam interaksi sosial di antara masyarakat. Beraneka ragamnya sistem budaya yang ada di masyarakat menyebabkan terjadinya perbedaan peranan dan nilai terhadap makanan di masyarakat. Misalnya, suatu budaya masyarakat yang menganggap bahan makanan atau hidangan makanan bersifat tabu atau hal yang harus dihindari untuk dikonsumsi dengan alasan sakral atau sistem budaya di masyarakat tertentu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya terhadap makanan. Biasanya itu budaya terhadap makanan di daerah perkotaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi yang berhubungan dengan sistem budaya, yaitu masih banyaknya ibu-ibu yang setelah melahirkan tidak memberikan air susu atau ASI secara eksklusif kepada bayinya, tetapi hanya diberikan dengan susu formula dengan alasan bekerja. Padahal pemberian ASI eksklusif sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Poin berikutnya yaitu adalah faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dominan terhadap konsumsi pangan dan status gizi. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang dominan mempengaruhi konsumsi pangan rumah tangga, yaitu ukuran keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan pengetahuan gizi ibu rumah tangga. Tingkat konsumsi
Tingkat konsumsi pangan rumah tangga menggambarkan ketersediaan, distribusi, kemudahan akses, dan daya beli merupakan indikator masyarakat yang berkelanjutan. Utuh, jenis, dan banyaknya pangan yang dikonsumsi hendaknya menjamin ketahanan rumah tangga. Baik, di faktor sosial ini ada 3 poin, yaitu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu adalah ukuran keluarga. Ukuran keluarga merupakan penentu penting dalam konsumsi pangan. Semakin besar ukuran keluarga, semakin sedikit pangan tersedia yang dapat didistribusikan pada anggota-anggota keluarga. Dan dengan demikian, semakin sedikit pangan yang dapat dikonsumsi. Yaitu yang kedua adalah tingkat pendidikan kepala keluarga. Tingkat pendidikan kepala keluarga berkaitan erat dengan wawasan pengetahuan mengenai sumber-sumber gizi dan jenis makanan yang dikandungnya, yang baik dikonsumsi untuk keluarga. Dalam kaitannya dengan pola konsumsi pangan keluarga, ayah sebagai kepala keluarga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas di dalam proses kualitas dan kuantitas pangan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Poin ketiga yaitu pengetahuan gizi ibu rumah tangga. Pertimbangan dalam memilih menu tidak terlepas dari tingkat pengetahuan gizi, terutama ibu sebagai pengambil keputusan dalam menentukan menu makanan keluarga. Ibu sebagai pengambil keputusan dalam menentukan menu makanan keluarga memang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan makanan, penyiapan, pendistribusian makanan di antara anggota keluarga, sehingga pada semua tahapan ini pengetahuan gizi seorang ibu sangat berpengaruh. Yang berikutnya adalah faktor budaya. Kebudayaan masyarakat berkembang sesuai dengan latar belakang, sejarah, agama, adat istiadat, pendidikan, dan kondisi geografis. Kebudayaan ini mempunyai kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Yang berikutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Adanya hubungan yang jelas antara pendapatan dan status gizi. Pendapatan yang rendah merupakan rintangan yang mengakibatkan orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang cukup. Sehingga jika kurang pandai dalam memilih makanan, berakibat pada mutu makanan dan keanekaragaman asupan zat gizi yang kurang, yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Poin kedua yaitu pengeluaran. Untuk pangan hubungan pengeluaran dengan konsumsi zat gizi makro tidak saja terjadi antar kelompok penduduk, tetapi juga terjadi dalam kelompok yang sama yang mengalami fluktuasi pendapatan. Pendapatan keluarga per kapita yang berfluktuasi sepanjang tahun berbanding lurus dengan fluktuasi pengeluaran untuk makanan. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.